Ki kok akeh sponsor sih ki Dek, omamu ki. Ah, Mangan-mangan ki. ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Critical Thinking and Problem Solving. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Abiwardana Sugianto, dan juga ada rekan saya yang pertama ada Afifa Dwi Cahyani, kemudian Iqbal Tawakal, Muizuddin Rifki, dan juga Muhammad Ilzamul Haq. Next. Berikut adalah ide-ide dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada ide dari Afifa Dwi Cahyani yaitu tentang pelecehan seksual, kemudian Iqbal Tawakal, LGBT versus Everybody. Ide dari Muizuddin Rifki yaitu mensejahterakan kehidupan warga Pandaan 15 tahun ke depan. Kemudian ide saya sendiri yaitu Tangurjo berinvestasi. Dan kemudian ada ide dari Muhammad Ilzamul Haq yaitu membuat JDI 100 tahun lebih maju. Dan ide dari Muhammad Ilzam ini adalah ide yang kami pilih dengan alasan karena sudah terdapat survei yang telah dibuat dan kami sekelompok juga yakin dengan ide yang telah dipilih dan dipertimbangkan dapat mengatasi persoalan-persoalan antara mahasiswa jurusan teknologi informasi yang ada di kampus Polinema secara efektif dan dapat menjawab keresahan mahasiswa. Berikut adalah idenya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Silakan. Resep jurusan teknologi informasi Polinema lebih maju 100 tahun dan nomor 3 bikin geleng-geleng. Jadi ceritanya begini, kami telah mengadakan sebuah survei yang didapat bahwa sebanyak 60% dari peserta survei itu banyak melakukan pengkodingan di luar jam perkuliahan. Dengan adanya survei ini dapat dibuktikan bahwa mahasiswa JTI Polinema semester awal cukup berminat untuk mempelajari pengkodingan. Akan tetapi di antara para orang-orang yang mengikuti survei ini cukup banyak yang mengeluhkan karena kurangnya akomodasi minat dari JTI Polinema itu sendiri. Berikut adalah diagram yang menunjukkan hasil survei dari total koresponden mahasiswa JTI Polinema semester 1. Yang pertama terdapat data 31%, kebanyakan mahasiswa ngoding cuma saat kuliah saja. Data selanjutnya 58% mahasiswa sering melakukan pengkodingan tetapi tidak setiap hari. Dan sisanya mahasiswa sering ngoding dan ada juga ngoding tetapi banyak yang tidak dimengerti. Selanjutnya, permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa antara lain, mahasiswa merasa kuliahnya kurang praktek karena hausnya pengetahuan, dan terkadang materi kampus kurang memadai dan mahasiswa tersebut takut akan ketinggalan pemahaman. Jadi dari survei tersebut masalahnya ternyata ini. Yang pertama, bagaimana usaha untuk mengakomodasi kemauan mahasiswa untuk belajar lebih tentang pemrograman. Yang kedua, bagaimana membentuk mental coding mesin atau gila coding di JTI Polinema. Next. Mungkin solusinya ini. Yang pertama, JTI Touch Bulletin. Yang kedua, Competitive Programming Contest. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Rifki. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita mengadakan JTI Text Bulletin. Karena terdapat pepatah yang mengatakan ikatlah ilmu dengan menulis. Ilmu itu adalah buruan dan penulis adalah pengikatnya. Dan diharapkan program teks bulletin ini bisa menjadi platform untuk berbagi pengetahuan antar mahasiswa dan juga sebagai platform latihan untuk menulis secara teknis.
lebih sip lagi jika Bapak atau Ibu dosen yang ingin menulis tentang teks di luar perkuliahan. Bisa juga dibuatkan gamifikasi atau perankingan untuk penulis terbanyak atau kontribusi terbanyak. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Ilzam. Oke, jadi solusi yang kedua adalah competitive programming contest. Jadi salah satu momok bagi fresh graduate adalah competitive programming contest. Kenapa? Karena hanya pengalaman dan kreativitas dalam solving problem yang dibutuhkan. Jadi akan sangat membantu jika mahasiswa JTI Polinema itu diasah skill kompetitif programmingnya. Nah, caranya bagaimana? Karena kan itu tidak ada di dunia perkuliahan. Yang ada kita cuma mempelajari satu materinya saja, tidak sampai ke kompetitif programming contest-nya. Nah, jadi program yang kedua kita bisa mengadakan weekly contest atau monthly contest ya. Misalnya kalau weekly contest dia setiap minggu ada problem baru yang bisa dicoba untuk diselesaikan. Nah, tujuannya apa? Ya, menarik minat mahasiswa untuk belajar kompetitif programming contest sekaligus membiasakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, juga di situ bisa dikasih gamifikasi, nah yang akan menjadikan kontes ini lebih menarik tentunya. Nah, sekali lagi, lebih sip lagi ya, kalau Bapak atau Ibu dosen itu ikut berkontribusi. Misalnya, Bapak Ibu dosen kan sudah expert nih ya di bidang perkodingan atau nah bisa memberi soal misalnya. Oh, ternyata kalau saya dulu interview di Google gitu misalnya, soalnya seperti ini. Atau Bapak Ibu dosen pernah menghadapi soal seperti itu pas interview dan tahu jawabannya, mungkin juga ingin membahas cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, jadi konklusi atau kesimpulan dari semua yang kami usulkan adalah bagaimana caranya kita bisa membentuk mahasiswa ya yang bisa dicetak menjadi software engineer pro. Caranya bagaimana? Gampang saja. Pertama hanya butuh 10.000 jam untuk menjadikan newbie menjadi suhu. Nah, di sini mahasiswa JTI Polinema sudah berminat pada dunia pemrograman. Nah, kita hanya ingin mengarahkan supaya lebih dalam lagi dalam dunia pemrograman. Seperti itu. Karena apa? Kalau sudah ada kultur coding mesin atau gila coding, mudah untuk mencetak mahasiswa menjadi software engineer pro. Mau diajak lomba, mau disuruh bikin produk, itu mudah. Karena apa? Memang basicnya sudah ada. Nah, tentunya resep ini akan berhasil jika dilakukan secara istiqomah dan juga secara efektif. Nah, saya mohon maaf, nah kami terinspirasi daripada nasihat Bapak Yopi ya kepada saya. Jadi Bapak Yopi pernah bilang sebagai mahasiswa sangat disayangkan untuk belajar satu hal saja. Nah, tentunya semangat untuk belajar itu harus dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan juga kenapa di solusi ini kami harapkan Bapak Ibu dosen ikut bergabung karena kami percaya banyak sekali Bapak Ibu dosen yang ingin mengajarkan lebih dari apa yang diajarkan di dunia perkuliahan. Sangat disayangkan jika Bapak Ibu dosen hanya mengajar itu saja di perkuliahan. Karena kurikulum perkuliahan itu sulit akan dirubah. Nah, sedangkan kemampuan Bapak Ibu dosen itu sangat luas dan sangat sayang sekali kalau tidak ditularkan kepada mahasiswanya. Jadi itu tadi solusi dari kami membuat JTI lebih maju 100 tahun. Nomor 3 bikin geleng-geleng. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.